Pemirsa, popok bekas saat ini menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar. Karena kondisi inilah, sekelompok ibu rumah tangga di Kota Malang, Jawa Timur mengubah sampah popok menjadi kreasi kap lampu bernilai jual tinggi. Kita lihat ya, ternyata popok bekas ini menjadi penyumbang sampah terbesar loh di kawasan perkotaan, pemirsa. Dan tidak hanya dikenal sebagai bahan yang tidak mudah terurai, sampah popok juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai atau saluran irigasi. Ya, karena kondisi inilah sekelompok ibu rumah tangga di Kota Malang, Jawa Timur mengubah sampah popok menjadi kreasi kap lampu bernilai jual tinggi. Kap lampu ini dijual dengan harga antara Rp75.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung bentuk dan ukuran. Saat ini penjualan difokuskan melalui online. Dan tak hanya dapat memberikan tambahan pemasukan bagi warga sekitar, hal ini juga mampu mengurangi tumpukan sampah di Kota Malang, terutama popok sekali pakai. Untuk mengetahui seperti apakah kerajinan dari limbah popok bekas, kita sudah terhubung dengan Emalia, pengrajin lampu meja dari limbah popok bekas di Malang, Jawa Timur. Dari Malang. Selamat siang, Bu Emalia. Selamat siang. Bu, bisa diceritakan dari awal mulanya memanfaatkan popok bayi bekas ini sehingga bisa menjadi kap kerajinan lampu. Ini cerita awalnya seperti apa, Bu? Cerita awalnya sih itu kita terbentuknya karena adanya kampung STBM ya, Kampung Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Yang itu salah satunya adalah pengolahan dari limbah yang ada di sekitar lingkungan kita. Karena jumlah balita di wilayah RW 1 Kelurahan Tunjung Sekar ini berjumlah sekitar 148 anak. Sementara di wilayah RT saya tempat tinggal itu ada sekitar 32 anak. Makanya kita ambil kenapa dari popok bekas yang sudah ada tidak kita manfaatkan. Itu yang pertama. Nah, dari popok yang ada sudah bisa kita prediksikan jumlah popok yang ada dalam setiap harinya berapa. Dan itu kita ambil dari pengumpulan dari warga sekitar. Itu yang awal pertama. Terus untuk yang lainnya kita ambil dari bahan, karena di lingkungan kita itu ada produksi mebel. Untuk bahan lainnya sebagai bahan penyangga dan sebagainya kita ambil dari bahan yang ada di limbah yang ada di sekitar kita. Jadi intinya limbah itu semuanya bisa dimanfaatkan begitu ya, dan kalau kita lihat di layar kaca menjadi sesuatu karya yang sangat cantik. Bu, tapi gimana caranya meyakinkan para customer atau calon customer bahwa ini sudah aman loh, sudah tentunya dengan proses pembersihan yang sangat optimal. Karena kan kalau misalnya kita mikir popok, kayak gimana gitu loh Bu, gimana cara meyakinkannya? Iya. Memang kalau kita, itu kan barang yang menjijikkan ya, non sewu ya, seperti itu ya kalau kita bilang ya. Nah, itu kita bersihkan dengan cara direndam dengan deterjen. Awalnya seperti itu, kita rendam dengan deterjen, kita rendam dengan larutan desinfektan, agar seluruh kuman yang ada itu hilang semuanya. Baru kita keringkan. Itu prosesnya seperti itu. Berapa lama tuh Bu dari proses direndam, lalu mengeringkan, sampai akhirnya bisa dibentuk menjadi sebuah kap lampu, itu berapa lama? Tergantung ukurannya ya. Kalau ukuran kapnya yang gede, yang ukuran lampu hias yang gede, itu akan butuh proses yang agak lama. Karena kita harus memilih satu-satu itu. Kira-kira paling lama tuh berapa lama? Paling lama ya sekitar 4 hari ya. 4 harian lah gitu. Sekitar 4 hari. Kap besar ya. Nah Bu, terus besar, ya. Baik, nah itu gimana meyakinkan masyarakat bahwa popok-popok bekas ini bisa dikumpulkan atau dipilah lagi, kemudian bisa dijadikan sesuatu yang bernilai seperti ini, Bu? Itu memang kan sesuai dengan yang program dari Pak RW yang berkaitan dengan masalah menjadikan kampung RW 01 ini yang kita sebut sebagai kampung Besok Ambyar untuk dijadikan sebagai kampung sanitasi berbasis masyarakat. Sanitasi total berbasis masyarakat, itu kan tidak hanya pengolahan limbah sebetulnya. Kan ada faktor-faktor lain. Salah satunya ya ini, pengolahan limbah itu harus kita manfaatkan limbah yang ada, gimana kita inovasikan kembali popok yang ada, yang ada ini kita manfaatkan. Jadi pemanfaatannya itu tidak hanya untuk sebagai kap lampu aja gitu. Iya.
Bu, tapi juga kalau kita melihat ya ada beberapa kampung misalnya di Jawa Barat, di Lampung yang akhirnya warganya mau dengan sukarela mengumpulkan popok dengan pemberian insentif di awal. Tapi begitu mereka tahu ini ada bernilai ekonomi, mereka justru beramai-ramai begitu untuk membuat karya. Di sana seperti itu juga tidak, Bu? Kita membeli, hitungannya begitu, membeli popok yang dari masyarakat itu berapa? Per bijinya kita hargai 2.000 ya, 200 rupiah. Kita hargai sekitar 200 rupiah. Kita hargai seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang dengan kesadaran sendiri menyetorkan kepada saya. Dalam kondisi sudah bersih. Kita memberikan edukasi ke mereka, sistem pembersihannya seperti ini. Nanti mereka yang akan setor langsung ke kita. Berarti intinya sudah ada kesadaran ya? Iya. Dari kampung berbasis sanitasi tadi, dari warganya sendiri, bahkan sudah dibersihkan, langsung diberikan kepada... Sudah dibersihkan. Nah, dari awal 2020 hingga saat ini, Bu, sudah memberdayakan berapa warga yang ikut membuat kerajinan ini di sana dan dampaknya seperti apa? Untuk sementara itu karena kita lingkungannya masih di RT ya, itu kita masih sekitar 4 orang. Yang mau bergerak itu masih 4 orang. Sisanya mungkin belum melihat ini ya. Karena belum melihat. Kita kendalanya kan di pemasaran kita lihat ya. Kalau ada Bu, sorry, ini udah dipasarkan kemana aja Bu Amelia? Kalau dipasarkannya kita masih ada di lingkungan sekitar gitu loh. Masih ada di sekitar kita aja. Yaitu asal kisaran 75 sampai ratusan ribu tergantung ukuran yang dia pesan dulu. Balik lagi tergantung ukuran. Bahkan mungkin untuk souvenir juga bisa ya. Sebetulnya banyak yang bisa dioptimalkan dari popok bekas. Nah, selain lampu ini akan ada bentuk inovasi apa lagi, Bu, yang dioptimalkan dari popok bekas ini? Inovasinya kalau sementara kan kita bikinnya kan dipilih. Kita ada inovasi dari popok itu kan ada beberapa bagian sebetulnya lapisan yang kita bisa manfaatkan. Untuk lapisan yang menempel langsung dengan baby, itu kita bisa buatkan untuk paper. Dibuat paper, kertas gitu. Itu. Terus yang nggak menempel dengan baby, itu kita buatkan untuk lampu. Jadi itu tidak ada yang tersisa, zero waste judulnya ya. Terima kasih loh Bu Eva sudah memberikan inspirasi di siang hari ini. Dan gelnya itu bisa sebetulnya dimanfaatkan juga. Tuh, jadi bisa dioptimalkan dan bisa diikuti ya mungkin bagi yang juga sedang menyaksikan dan terinspirasi. Terima kasih loh Bu, salam untuk teman-teman dan juga perempuan-perempuan perkasa tadi yang bikin lampu di sana. Sehat-sehat selalu Bu.